إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwat iman rahimakumullah, setelah Hannah binti Fakuz, ibu dari Siti Maryam, ketika mengandung itu bernazar akan menjadikan anak yang dikandungnya itu sebagai muharrar, atau bahasa sederhananya pelayan bagi Baitul Maqdis. Nah, maka ketika melahirkan, ternyata yang dilahirkannya itu adalah seorang anak perempuan. Padahal dalam tradisi pada waktu itu tidak ada yang boleh jadi pelayan Baitul Maqdis kecuali laki-laki. Maka dengan seraya sedikit kekecewaan, Hannah berkata, "Qala Rabbi inni wada'tuha unsa." Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika Hannah itu melahirkannya, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, bagaimana aku sudah melahirkan tapi ternyata anaknya perempuan. Sedangkan yang dijadikan Baitul Maqdis dalam tradisi itu adalah laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang atau anak yang dia lahirkan. Ada juga yang mengatakan dengan kalimat wallahu a'lamu bima wada'tu. Kalau ini wada'at. Kalau wada'tu berarti Hannah yang berkata, ya Allah, Allah lebih mengetahui apa yang aku lahirkan. Tapi kalau wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh Hannah, oleh ibunya Maryam. Nah, walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama antara laki-laki dan juga perempuan. Ini dijadikan pengecualian khususnya. Jadi pelayan Baitul Maqdis pada waktu itu diperbolehkan seorang perempuan, yaitu Siti Maryam. Nah, itu dibuatkan bilik atau dibuatkan mihrab khusus di atas, berbeda dengan pelayan Baitul Maqdis yang laki-laki, dan nanti akan ditanggung diurusnya itu oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, kemudian Fatimah rahimakumullah, ini jadi dalil bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Tidak sama itu bukan dalam artian perempuan tidak bisa lebih baik dari laki-laki. Justru dengan disebutkan walaisa dzakaru kal unsa itu bisa jadi menjadi peluang bahwa perempuan itu lebih baik dari laki-laki dalam segi beribadah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, maka dia akan diberi kehidupan yang sangat baik dan juga akan diberikan balasan pahala atas apa yang diamalkan. Makanya tidak terbatas oleh perempuannya untuk beramal soleh, karena perempuan justru dengan perempuan itu bisa jadi amal solehnya lebih baik. Nah, kemudian Fatimah rahimakumullah, ini juga jadi dalil bahwa memang terdapat perbedaan yang tidak bisa disamakan dalam hal yang lain, seperti dalam fisik, postur tubuh, kemudian juga dalam kemampuan dan bobot otak itu sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Makanya dalam suatu kondisi tidak diperbolehkan sama, sehingga perempuan tidak boleh jadi imam untuk laki-laki, tidak boleh. Kalau untuk perempuan diperbolehkan. Nah, itu ada termasuk ketika memilih imamul azam, pemimpin besar dalam suatu negara atau suatu bangsa,
itu tidak diperbolehkan pemimpinnya perempuan. Ayub biha qaumun walau amarakum bimra'atin. Nah, tidak akan beruntung satu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, tapi kalau jabatan-jabatan di bawah itu anggota dewan, bupati, karena masih ada di atasnya, itu masih diperbolehkan oleh para ulama. Nah, rahimahumullah, maka emansipasi itu katanya tidak mutlak. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu tidak mutlak, dan itu dibuktikan tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Kenapa? Karena ketika perempuan itu menjadi nabi, kalaupun misalnya dijadikan oleh Allah, maka dia akan terbatas dengan melahirkan, dia akan terbatas dengan menstruasi, termasuk mood atau perasaan yang tidak stabil. Padahal tuntutan untuk melaksanakan perintah Allah, menentukan hukum untuk umat, kan tidak bisa menunggu selesai. Jadi harus stabil terus. Maka laki-laki itu dibutuhkannya sudah proporsinya, akalnya bisa stabil dan tanpa ada gangguan seperti menstruasi ataupun nifas. Wa ini samaituha Maryam, dan aku sesungguhnya akan menamai anak ini Maryam. Maryam itu asal artinya itu adalah perempuan yang taat, sebagaimana yang diharapkan dari Hana ketika akan melahirkan, ingin mempunyai anak yang muharrar tadi. Fa inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku melindungkan anakku ini dan juga keturunannya. Jadi atas kebayang ku Hana oge bahwa dia nanti akan punya keturunan, yang itu justru menjadi salah satu perkara yang menakjubkan, karena Siti Maryam akan mengalami proses mempunyai anak tanpa hal yang biasa dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya, tanpa ada campur tangan laki-laki. Nah, ini kemudian dilindungkan. Ini jadi sunnah juga bahwa melindungkan atau memperlindungkan anak ketika lahir itu, ketika lahir ini disunahkan. Dan kita ketika ada anak yang lahir itu berdoa u'iduka bikalimatillahi tammah dan seterusnya, itu juga melindungkan anak yang baru lahir. Dari apa? Dari godaan setan. Karena dalam hadis disebutkan tidak ada dari anak keturunan Adam ketika lahir kecuali nahasa, setan itu akan mencubit kepada bayi tersebut, kecuali Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihi salam. Nah, tetapi kata para ulama, walaupun Nabi Isa dan Siti Maryam itu selamat dari cubitan setan ketika lahir, tidak menafikan tetap dia akan dibarengi oleh setan, oleh korinnya yang akan mengganggu, yang akan menggoda selama dia hidup. Nah, tetapi dengan melindungkan pada waktu bayi itu, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak terus-terusan mengganggunya. Nah, di ayat yang lain, di hadis yang lain dikatakan sebenarnya ketika dicubit oleh setan itu dan menggunakan atau mengucapkan doa itu, maka setan akan menjauh dengan doa yang dilindungkan oleh orang tuanya. Dan tidak ada dalil bahwa anak yang baru lahir itu ketika lahir didengungkan atau diucapkan atau dibacakan adzan. Nah, tidak ada dalil untuk melakukan itu yang sahih. Maka cukup dengan berdoa ini. U'iduka bikalimatillahi tammah. Insyaallah kalau lanjutkan aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.